Lagi di mana nih, Dul? Aku lagi di rumah, lagi meeting. Insya Allah aku kalau nggak ada halangan ya, tanggal Hmm? 17 mau rilis lagu nasional. Kalau Wis, tidak ada halangan. mantap. Ini bareng-bareng apa sendirian doang nih? Tanggal 17 nanti rilisnya. Insya Allah featuring sama Shannon. Itu lagi di luar anaknya, lagi tak tinggal bentar. Lagi Eh, pada meeting. Ya kalau makanya bentar aja. gak apa? Kita ganggu dikit ya. Kita ngobrol-ngobrol Iya, sebentar. Kalau nggak udah suka aku kita udah aku bahas aku dikit udah izin kok, lagi. udah izin. Semoga ntar 17, tanggal 17 saya dengerin lagunya. Lagu terbaru ya. Insya Allah. Ya, kalau nggak ada halangan, doain aja. Halangan. Semoga aja nggak ada halangan Mm, ya. Amin. Tapi di Jakarta gimana, Dul? Aman nggak bagaimana nih? Nggak tahu ya. Aku nggak pernah keluar rumah. Aku tuh orang yang nggak pernah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Hmm. Dan keadaan COVID ini kan Jakarta udah red zone ya. Hmm. Jadi parno juga kalau eh, pergi-pergi gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak penting-penting banget, kalau nggak ada duitnya ngapain keluar gitu kan. Bener. Kalau ada duitnya baru keluar. Beneran emang anak rumahan banget nih ya, Dul ya. Ya emang karena emang aku nggak suka apa nggak. Ya emang anak rumahan aja, aku anak rumahan aja. Berarti kesibukannya apa ini? Ini bikin-bikin lagu gitu-gitu. Ya aku lagi sibuk ngerjain buku, bukan buku sih ya. Jadi kalau misalkan kalau nggak ada halangan ya, Hmm. insya Allah tanggal 23 itu aku merilis mini album. Jadi Oke. lagu-laguku yang lama dirilis kembali dalam bentuk fisik. Tapi di situ ada buku, bukan buku sih ya, kayak story behind the song. Tapi aku ceritakan kisah nyata yang nggak pernah aku ungkap di media manapun gitu ya. Bahkan di Hmm. radio-radio aku nggak pernah ngomongin, di TV nggak pernah aku ngomongin. Aku tulis dengan bahasa khas puitisku, jadi ya lagi nyelesain buku itu. Kayak mirip-mirip ini gak sih kayak album buku gitu. Jadi di Ya, judulnya ya, ya, ya. Book album buku gitu. album ya. Ya, ya, album buku. Jadi bener-bener bukunya Jadi ada nyeritain apa yang ya, lagu cerita ini kan. ya jadi ada lagunya 5 insya Allah ya. Ada lagunya Hmm? 5, terus ada story behind the song 5 judul itu. Oh, 5 judul. Mm-mm, Ini udah finishing nggak berarti ada. apa? Masih Ini jauh lagi nih? lagi insya Allah ya kalau kalau misalkan Tuhan menghendaki kalau misalkan nggak ada halangan tanggal 23 sudah bisa dipesan. 23 sudah bisa Sudah dipesan ya? Ini aku udah selesai sebenarnya sih bukunya, cuma lagi di ya biasa kayak musisi butuh butuh songwriter kan, penulis juga butuh apa ya, copywriter lah istilahnya, lagi di Oh, selesain apa, diperapihin lah tulisannya. sekitaran tanggal berapa? Belasan Agustus berarti dikata dulu ya. Insya Judulnya apa? Allah ya, kalau nggak ada halangan tanggal 23 Agustus di ulang tahunku. Judulnya apa dulu? Sang Judul Pemuja, Sang Sang Pemuja, Pemuda. album Oke. Sang Pemuja. Dan 5 lagunya Dul sendiri ya. 5 lagu. Yo, Heeh. itu. Eh, sebelumnya nih kita lupa juga nih. Hmm. Sapa-sapa dulu dong buat Mitra Kencana dan juga ini Halo, apa? Itu. halo semua mitra kencana sama semua yang komen-komen. Sorry ya, aku nggak bisa baca satu-satu, ketutupan. Hehe. Santuy. Buat semua yang lagi Lanjut. nonton, matur suwun udah nonton. Aku Matur yang nggak suwun. penting ini. Betul. Eh, berarti nggak cuma sebagai seorang musisi, berarti seorang penulis juga nih. Sedang mencoba menjadi seorang penulis. Karena Mencoba. karena ya emang mimpiku jadi seorang penulis gitu ya. Aku dari kecil tuh aku inget banget dulu aku pernah pas masih kecil tuh sama A sama Hmm? L tuh itu bikin film pendek, masih ada tuh apa, rahasia tapi mau kita dokumentasinya. Aku bikin film pendek, aku emang dari dulu suka nulis Oke. cerita, suka nulis-nulis lah. Nah sekarang aku kan udah mau umur 20 ya, udah mau umur 20 dan Ya, kalau ya. mau umur 20 itu kan apa, hidup sudah harus lebih serius gitu kan. Oh, Nah aku nih lagi sedang mencari selain musik nih apa yang tak bisa tak lakukan, yang tak bisa tak tekunin. Dan karena aku emang anaknya tuh gemar nulis ya, gemar hmm. nulis apapun itu, nulis diary lah, nulis kadang-kadang bikin cerpen. Ya aku pengen jadi penulis, emang pengen jadi penulis gitu Oke. ya. Selain jadi Sedang penulis kan emang mencoba. awalnya kan emang jadi musisi gitu ya. Hmm.
Ya itu kan Tapi juga nulis-nulis lagu. nulis-nulis lagu juga tuh. Iya. Saya menulis gitu ya. Heeh. Ya, cuman ini Berarti lagi emang belajar aja. dasarnya si Dul ini seneng baca kayak. Ya nggak senang-senang banget sih, cuma baca yang aku suka aja gitu. Kayak apa? Kayak orang apa sastra sastra gitu. Sastra, aku suka sastra, kadang-kadang buku-buku motivasi. Kayak sekarang aku lagi baca Khalil Gibran yang Kematian Sebuah Bangsa. Hmm. Itu penyair favoritku, penyair favorit Khalil Gibran. Khalil Gibran. Mm-mm. Itu kalau Hmm. kalau baca buku Khalil Gibran tuh kayak langsung diomongin sama Khalil Gibran gitu. Tapi selain Khalil Gibran ada lagi nggak? Banyak, banyak. Ada yang kemarin baru meninggal, yang Sapardi. Hmm. Yang Iya. Sapardi, aku sangat-sangat mengidolakan. Makanya kemarin waktu beliau berpulang ke Allah gitu ya, aku sedih banget gitu ya. Ada lagi aku suka Sujiwo Tejo, Bah Tejo, suka banget. Jadi Pokoknya dari aku buku, suka. jadi Ya, dari buku-buku itu tuh langsung dituangkan jadi lagu. ada beberapa. Ya nggak cuma Ada. buku sih ya. Kadang kalau aku kehabisan inspirasi gitu, kadang-kadang nggak cuma buku ya, kadang-kadang nonton film gitu ya. Ini yang Hmm. ngajarin aku triknya tuh Omanda Ramadan, tahu nggak? Omanda Ramadan. Amanda Ramadan. Gitaris Gimana? sedewa itu loh, gitaris Hmm. sedewa. Aku nanya aja kan, Omandra kalau lagi buntu bikin lagu ya apa? Kamu coba dulu, kamu bikin lagu habis nonton film. Akhirnya aku aplikasikan kemarin tuh. Aku nonton film ini, Love is Blind. Pemerannya Dodit Mulyanto. Oh, Tahu tahu nggak? Love is Blind sama Love is cewek. Blind. Eh, Lupa aku tahu. namanya. Pokoknya Apa? aku nonton film itu terus aku langsung aku kan orangnya apa ya? Sensitif banget, gampang baper. Aku aja nonton Titanic nangis gitu ya. Ya ampun. Itu aku habis nonton film Love is Blind itu aku Hmm. kebawa perasaan karena emang pesannya bagus bagus banget gitu ya. Hmm. Terus aku habis nonton film itu langsung buat lagu. Wih, langsung tentang si film itu gitu. Hmm. Yang, yang Jadi Love is emang Blind. ya aku mencari apa ya rasa bapernya itu loh. Kadang-kadang kalau udah kehabisan inspirasi ya, wah nonton film dulu ah. Itu kemarin nggak lama tuh aku nonton film lo di Netflix kan, Love is Hmm. Blind. Karena kan emang aku ngefans sama Dodi Mulyanto gitu ya. Kadang-kadang gombalannya Dodi Mulyanto ya aku tiru juga gitu ya. Aku nonton Love is Blind langsung jadi satu lagu. Tapi tadi Dul bilang kalau penulis kan banyak tuh ya kayak Sujiwo Tejo, terus Hmm, juga apa namanya Khalil Gibran. Nah, kalau sebagai musisi sendiri nih Dul, sebagai musisi sendiri ada nggak sih role model Dul sendiri gitu? aku, wah, ada dong. John Lennon, John Lennon. Aku suka banget sama John Lennon. Hmm. Selain John John Lennon, Lennon. Selain John Lennon, dulu. Sekarang sih John Lennon banyak banget ya, banyak banget. eh Kurt yang Cobain juga, Kalau sekarang sih John Lennon, sekarang John sekarang John Lennon. Lennon ya. Iya. Aku tuh saya tuh pernah lihat gitu, pernah tahu gitu dulu kayaknya senang sama apa band tahun 70-an kalau nggak salah. Bread-nya nggak sih? Wah, suka banget, bro. Suka Suka banget banget. ya. Aku sampai sekarang kalau mau tidur CD Bread. Aku kan jujur ya, aku bukan anak streaming. Aku sampai sekarang nggak pakai Spotify, nggak pakai Hmm. Joox, nggak pakai itu. Aku anak CD kan. Oke. Aku jadi ya aku sambil minum nggak apa-apa ya. Santuy. Santuy. Jadi ya sekarang aku lagi dengerin Bread. Bread Bread juga juga. enak, enak, enak. Yang apa tuh paling Amit paling ya. apa? Banyak If, Aubrey, Make it Lost with you Without seneng Your nggak? Love, Make It With You, Diary, banyak Hmm. banget. Banyak banget ya. Aku lupa judulnya soalnya aku cuma ngeplay CD terus aku nikmatin sambil ngelamun. Aku nggak tahu judul-judulnya. Tapi untuk dulu yang anak tahun 2000-an, kok Hmm. lagunya tuh seneng banget tahun 60 70-an gitu. Ah, ini namanya juga selera nggak bisa. Ya Kota. nggak tahu ya karena selera aku emang suka yang oldies gitu ya. Apapun itu Hmm. aku suka yang oldies. Ya menurutku lagu-lagu zaman dulu, menurutku loh ya, bukan aku bilang lagu zaman sekarang jelek, lagu zaman sekarang juga banyak banget yang bagus-bagus gitu ya.
Billie Eilish, Sam Smith, wah, Adele. Cuma aku lebih nyaman dengerin lagu zaman dulu, terutama balada 70-an gitu ya. Hmm. Balada 70-an itu suka banget. Karena aku suka chord-chordnya yang banyak, terus indah, terus gak neko-neko gitu loh. Maksudnya pure original. Kalau zaman sekarang kan ini ya, Hmm. mungkin yang kalian dengar semua di radio itu adalah vokal hasil editan gitu ya. Oke. Termasuk aku. Aku Siap. pun vokal juga diedit gitu kan. Eh kalau aku yakin kalau itu nggak diedit pasti ada fals-falsnya gitu ya. Eh nah, lagu-lagu 70-an tuh aku rasa pure apa ya? Originalitas di situ gitu ya. Soundnya original, nadanya luar biasa, kaya raya banget. Yang lebih dapet Lirik gitu. dan lirik-liriknya tuh ya. Hmm. Lirik-liriknya coba deh kalian bedain lagu lagu sekarang sama lagu zaman dulu. Misalkan lagu zaman sekarang apa yang ngetop? Apa sih lagu zaman sekarang yang ngetop? Aku nggak tahu. Dari apa Misalkan nih? misalkan Peta. Bieber. Justin Bieber. Ya. Misalkan apa? Justin Bieber yang sorry, Oke. kamu Sorry. bandingkan sama lagu Stairway to Heaven, terus lihat Google Translate. Lirik Inggrisnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Itu wah luar biasa syair-syairnya. Luar biasa syair-syair zaman dulu gitu ya. Kayak lagunya Stairway to Heaven ya kan, tangga menuju surga. Wah, gila. Yang lebih dari hati banget gitu ya kerasanya ya. Ya, apa ya lebih lebih beda aja gitu, lebih Iya, lebih terbuka gitu. puitis gitu ya. Kayak ada tuh lagu lagu yang aku suka tuh nanti antar aku lupa judulnya. If I thought you ever change your mind, itu lagu Hmm. dari Edward's Hand gitu. Itu ada liriknya, aku akan membawamu ke tempat-tempat aku akan menunjukkanmu tempat-tempat yang hanya kau lihat di yang aku akan membawamu ke tempat-tempat yang hanya kau lihat dari cerita buku. Aku akan menunjukkan kau musik-musik paling indah. Aku akan membawamu ke tempat-tempat yang paling romantis. Aku akan memberimu makan anggur musim panas, dan ketika di musim dingin laguku akan membuatmu tidak kedinginan. Akhirnya penuh dengan keindahan gitu loh. Berarti emang Ya, diksinya beda gitu ya. Diksinya lebih diksinya yes. ya Gitu aku suka banget. aja gitu kalau di Google Translate. Banyak lah, aku kan hobi ini ya. Kalau denger lagu gitu tak lihat di Google gitu. Apa? Aku liatin di Google. Terus tak liatin ini apa terjemahan bahasa Indonesianya. Tak liatin Oke. artinya apa sih? Nah, luar biasa lah, luar biasa. Emang beda gitu ya. Luar biasa ya. Beda banget. Beda Kayak banget. jadi kayak baca lirik itu kayak baca buku-buku sastra gitu ya. Kalau sekarang kayaknya biasa aja gitu. Kayaknya nggak ada lagu zaman sekarang yang nyentuh hatiku gitu ya. Bener-bener yang menginspirasi dulu itu kayak bener-bener dari lagu-lagu tahun 60 70-an gitu ya. Iya, 70-an, 65 sampai 75 karena semuanya ada di situ. Beatles ya kan? Bee Gees. Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, semua genre ada dari Led Zeppelin, terus apa lagi Rolling Stones, Queen. terus apa lagi ya? Queen, Queen. Ya. uh, semuanya lengkap lah. Betul. Baladanya juga bagus. Baladanya bagus. Pokoknya aku suka musik 65 sampai 75 karena semuanya ada di situ. Aku rasa 65 sampai 75 itu istimewa, istimewa banget lah. Syair-syairnya kan Bohemian Rhapsody. Yes. Itu Bohemian itu apa judul ya? yang iya Artinya yang ya. dibilang Bo agak aneh ternyata wah keren. Rhapsody itu kan ini kan apa? Puisi yang epic. Hmm. Masa judul-judulnya tuh keren gitu loh. Kok apa banyak lah lagu-lagu zaman dulu. Jadi banyak aku juga jadi belajar banyak kosakata baru gitu. Dari ini ya apa namanya lagu-lagu tahun-tahun Ya, 60 an ya. hmm. Tapi Kalau aku zaman sekarang, Kak, kita ini ya apa namanya kalau ngomongin lagu tahun 60 70-an. Nah, sekarang hmm, nih baru aja kemarin ngerilis beberapa bulan yang lalu ya, ngerilis yang lagunya ya Tiara. Tiara ya. Lagunya Tiara. Katanya sih Itu awalnya spontan gitu ya. spontan awalnya. Itu lagu Akhir sangat 70-an. oke. Sangat-sangat 70-an. Ya. Tapi emang Jadi ada gimana? jadi Oh, jurus-jurus salah satu jurus lagu 70-an itu ya. hmm, Melodi vokalnya
melodi vokalnya di stringkan. String tau Hmm. gak string? Gimana tuh? Dibiolakan. Jadi misalkan aku tiara sejak pertama kita bertemu. Nanti di tengah-tengahnya tuh dikasih string. Nah, melodi vokalnya dibiolakan. Oke, Na, 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 tidak luput dari tahu bulan berarti ya ya benar-benar. itu jurus jurus 70-an dan itu aku aplikasikan ke lagu Tiara. Mungkin kalau aku nggak denger lagu-lagu balada 70-an aku nggak bisa bikin lagu Tiara ya. Itu banyak Heeh. banget. Heeh. Tapi kenapa? Maksudnya kan gini, apakah kayak misalkan nih ya dari Dewa juga kan ada tuh dulunya Kirana, terus juga dari apa sih Heeh. namanya? Kalau apa namanya tuh Brad juga ada Aubrey ya. Aubrey, Aubrey, Aubrey. ya. Oh, Apa kan? Aubrey, what's her name? Apa kan? eh, si apa dulu ini kayak ngikutin dari beberapa orang apa namanya band-band dulu gitu juga. eh Bisa dibilang ya. Hmm. Ya kayak Beatles kan juga ada Dear Prudence dan itu dari kisah nyata semua gitu. Waktu John Lennon bikin Dear Prudence, apa, Dear Prudence itu kan waktu lagi di India. Waktu Hmm. John lagi di India, terus ada seseorang wanita yang dilecehkan oleh seorang lelaki, terus dia Eh, menjadi sedih gitu kan. Akhirnya sama Lennon dibuatin Dear Prudence, tau gak lagu itu? Oh belum ya. Nah, benar, benar. Yo itu salah satu laguku kalau aku sedih gitu ya. Itu lirik John Lennon, eh, look around, dear Prudence, see the sunny sky. Lihatlah matahari yang mengindahkan. Wah itu kan John Lennon gitu kan. oke Aku oke tuh oke. apa ya, lagu zaman dulu tuh lebih menyentuh kalbu gitu loh. Kayak langsung dinasehatin gitu. Dan aku rasa wajar aja sih ya. Dan aku apa lah, aku juga banyak gitu ya sebenarnya punya lagu yang nama bukan yang belum aku rilis yang merupakan nama. Kayak contoh aku punya lagu judulnya Shafia. Itu dan Shafia. adikku. Oke Adikku. Aku punya lagu buat adikku namanya Shafia gitu ya. Bahkan oke aku oke. juga punya lagu judulnya Maya gitu ya. Tapi Jadi yang ke emang list yang Tiara ini. baru yang baru ke publish baru Tiara gitu. Tiara. Berarti kalau Heeh. yang tadi dulu kayak kan John Lennon ya bilang katanya dari perasaan perasaan sendiri gitu nyiptain lagunya. Ya, heeh, heeh. Tapi kalau yang Tiara ini bener dari perasaan sendiri kayak nih Jul. Dul. Nah, untuk ingin mengetahui jawaban itu, tunggu mini albumku. Iya, berarti Itu semuanya jelasin karena di film ya. semuanya aku jelasin di mini album. Tiara itu termasuk ke mini albumku dan itu nanti aku ceritain hal yang nggak pernah aku ungkap di media maupun di radio. Jadi kalau untuk sekarang kalau kamu nanya masalah itu, aku cuma bisa bilang tunggu bukuku lah gitu. Tunggu buku ya. Tanggal berapa Ya. dulu tadi tuh? Apa? Tanggal berapa Tanggal tadi? 23 Agustus insya Allah. 23 Agustus. Berarti kalau nggak ada halangan ya. Kalau Kalau nggak nggak ada halangan, halangan. halangan ya, amin. Hmm. Sekarang kita jawab cepat aja sih dulu ya. Kita question Oke, kemarin kita udah ayo. buka question box juga di Instagram Radio Kencana. Hmm. Kita jawab cepat juga karena banyak banget nih pertanyaannya nih dulu. Ini apaan? Pertanyaan dari netizen atau Dari pertanyaan? netizen beberapa. Hah? Dari beberapa Berapa? dari Oke. netizen. Oke. Oh, bukan yang games itu ya. Bukan. Nanti gamesnya kita nanti masih ada lagi. Ya. Mas itu aku ada baca tuh ada Oh, yang wawancarain ganteng. Wah, sampean dipuji gue Mas. enggak, kayaknya yang datang sini cuma nonton dulu doang nih. Bisa aja sih dulu nih. Oke, kita langsung nih. Nih pertama nih, Ya, ada yang nanya nih dari Adi underscore Birada ya. Ini ya. katanya, ceritain dong tentang Kapten Dul. Mungkin ini kali ya, apa tentang kenapa namanya jadi Kapten Dul gitu. Soalnya banyak banget yang komen kemarin tuh Kapten Dul, Kapten Nggak Dul. tahu aku. Aku juga sampai sekarang nggak tahu gitu ya. Iya. Berarti benar-benar dari fans Dul. Jadi itu ABK. Ini pengetahuanku ya, maaf kalau salah gitu kan. Hmm. Jadi ABK itu namanya anak buah kapal gitu ya. Oke. Dulu itu bermula dari pas pas awal aku dulu sama sama apa duet sama Tiara di Idol. Hmm. Itu ndelalah banyak netizen yang baper gitu ya. Ya mungkin karena chemistry kita keren gitu ya. Oke. Terus terjadilah akun shipper. Tahu shipper nggak? Apa tuh? Shipper itu yang menjodoh-jodohkan gitu loh. Ah. Oh iya Menjodoh-jodohkan. ya. Nah, akhirnya di situ ada ABK gitu lah. Ini kalau kalau aku nggak salah ya,
Terus akhirnya ada ABK, terus mereka kayak menjodoh-jodohkan gitu ya. Terus Hmm. tapi pada akhirnya sampai sekarang akhirnya mereka nggak cuma menjodoh-jodohkan, tapi juga juga apa, mensupport karya-karya gitu. Dari aku maupun si Tiara gitu ya. Dan sekarang nggak tahu banyak berapa ABK, dan tiba-tiba kok aku dipanggil kapten, aku ya nggak tahu sampai sekarang gitu ya. Ya mungkin karena itu, karena filosofinya anak buah kapal, karena aku kaptennya. Dan kebetulan ya, dan aku Hmm. rasa nggak ada yang kebetulan. Aku tuh punya lagu Backdoor, cuma belum rilis. Yang Oke, aku tulis buat yang aku tulis buat aku sendiri gitu ya. Judulnya oke. Kapten Melankolis. Jadi Wih, teman-temanku itu Kapten eh, Melankolis. Jadi sebelum jauh sebelum banyak yang manggil aku kapten, teman-teman deketku itu manggil aku emang kapten gitu loh. Kapten. hmm. Ya emang apa ya? Ya lucu-lucu lah, dulu ada yang manggil aku, ya ada yang ngejek-ngejek, nah kok udah tumbang. Nah, itu banyak lah. Tapi Yang Kak, itu di apa gimana? tapi emang dari dulu banyak yang manggil aku kapten. Hmm. Karena aku bikin lagu yang berjudul Kapten Melankolis, yang aku ceritakan sama teman-teman. Aku kan kalau bikin lagu suka pamrih gitu kan. Pamrih lagi, pamrih ke teman-temanku. Aku punya lagu, Rek. Aku punya lagu iki. Judulnya Kapten Melankolis. Wah, Cik Kapten, Kapten. Akhirnya dipanggil Kapten. Dari dulu sebenarnya. Dari Jauh dulu ya. sebelum ada ABK itu aku dipanggil Kapten. Lah, Oh, Delala kok tiba-tiba ada ABK ini kok juga manggilnya Kapten gitu lah. Kalau kebetulan nggak ya. percaya, kalian kalian lihat postinganku, nggak tahu tanggal berapa, itu jauh sebelum ABK aku pernah upload captionnya Kapten Melankolis. Itu jauh Siap. sebelum ada ABK. Jadi aku Lanjut rasa lagi. nggak Kita ada yang lanjut lagi dulu ya. nggak ada yang kebetulan. Lanjut. Oke, nggak ada kebetulan. Bener. Ini ada lagi nih dari underscore Pramudia Wijaya. Adakah project lagu sama Amanda Cipta nih? Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah ya. Insya Allah. Hmm. Oke. Ini nih ada lagi dari Intan 0846 katanya. Oh ya, aku sering dengar akun itu. Oh iya, berarti setiap Ya, dulu ini pasti ada nih dia nih. ada itu. Salam ya Intan, makasih ya. Hai Keren. Intan. Nih, lagu Burung Gereja featuring Bang Giring udah siap rilis. Terus tanggal 23 Agustus jadi launching album nggak? Katanya gitu. Oke, untuk burung, aku jawab untuk tanggal 23 Agustus ya. Tanggal 23 Agustus sekarang sedang dalam tahap persiapan Hmm. yang sudah di-deadline-kan, bahwa insya Allah banget kalau nggak ada halangan sudah bisa dipesan, maaf, sudah dipesan, yang berisi 5 lagu. Oke. Berisi 5 lagu, biasanya judulnya ada track pertama, single terbaruku nanti, Pandangan Pertama, eh, Ingin Kau Tahu, Kamu dan Aku, Tiara, sama Sang Oke. Pemuja. Yang Iya. berjudul mini albumnya tuh Sang Pemuja. Insya Allah kalau nggak ada halangan, tanggal 23 Agustus lagi, tanggal 23 Agustus rilis gitu ya. Makanya sekarang aku lagi nggak bisa pacaran dulu, karena aku lagi nabung buat beli album gitu ya. Buat rilis album gitu ya. Buat rilis album. Harus fokus ini. Kalau harus fokus. Kalau untuk yang burung gereja, insya Allah kalau nggak ada halangan juga ya. Karena aku nggak berani gitu ngasih tanggal, siapa tahu nanti nauzubillah min zalik ada hal yang tidak mengenakan kan. Kalau sama Giring sudah dalam tahap mau ke mixing. Oke. Jadi kalau rekaman itu kan ada 3 proses ya: tracking, mixing, dan mastering. Hmm. Trackingnya udah selesai, Giring udah selesai, aku pun udah denger, udah direvisi sama label musika. Hmm. Eh, Tinggal di mixing, dan katanya sih, lupa aku bulan apa, antara Oktober apa September gitu. Pokoknya tahun ini. Hmm. Oke, bakal rilis gitu ya tahun ini pokoknya. Tahun ini aku alhamdulillah banyak lagu baru, insya Oke, Allah ya. sekarang seperti yang dulu pengen kita main game nih.